Nomor peserta 1411 dengan nomor urut tampil 5 mendapatkan paket soal tahfiz nomor 4 dan soal tafsir huruf EE, ekor-ekor. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قالوا قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانه كذلك ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه عزيز إن الله غفور إنه غفور شكور. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم أفلم يسير فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين رأيتهم ينظرون فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم Silakan dibuka mushafnya. Surah Ibrahim ayat 24 sampai ayat 27. Surah Ibrahim ayat 24 sampai 27. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Makna kalimat daraballahu, Allah memperumpamakan, wa far'uha, dan cabangnya, ujtussat, dicabut, qarar, ketetapan, yusabbitu, ditetapkan, diteguhkan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ayat yang dibaca tadi ada riwayat tentang sebab turunnya? Dari ayat-ayat yang dibaca tadi tidak ditemukan riwayat-riwayat tentang asbabun nuzul. Baik, kalau begitu silakan jelaskan korelasi atau keterkaitan ayat ini dengan yang sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya Allah menjelaskan bagaimana hukuman bagi orang yang berbuat maksiat ketika di dunia. Kemudian Allah juga menjelaskan tentang bagaimana
pahala atau ganjaran bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang perbedaan antara keduanya. Perbedaan Antara keduanya, kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang kafir dan orang yang beriman. Oke, baik. Silakan ditafsirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana Allah membuat perumpamaan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Dalam ayat pertama ini adalah dijelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana perumpamaan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan akan mendapatkan pahala baik di dunia maupun di akhirat. Ayat ini didahului oleh pertanyaan sebagai pernyataan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat perumpamaan kepada orang-orang yang beriman itu bagaikan orang yang selalu mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat yang baik. Kalimat yang baik ini diperumpamakan seperti pohon yang baik pula, karena pohon yang baik akan menghasilkan bibit yang baik dan buah yang baik. Kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun. Kemudian diperumpamakan bahwasanya pohon yang baik itu gambarannya adalah akarnya itu kokoh, kuat sehingga tertancap dengan kuat. Wa far'uha fis sama, kemudian cabangnya pun akan sampai menjulang ke langit. Inilah perumpamaan yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Kemudian dalam ayat selanjutnya tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, masih menerangkan tentang bagaimana keadaan pohon thayyibah atau syajarah thayyibah, di mana dari pohon syajarah thayyibah ini akan menghasilkan buah di setiap waktu. Artinya buah ini tidak akan putus, berkembang terus dan selalu tumbuh bi'idni rabbiha. Akan tetapi tak lain ini karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Kemudian Allah menjelaskan apa tujuan Allah membuat perumpamaan kepada manusia yang tak lain hanyalah untuk agar manusia itu mengambil pelajaran dari setiap perumpamaan yang Allah berikan. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtutsat min fawqil ardi ma laha min qarar. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang sebaliknya, artinya antonim dari syajarah thayyibah. Allah menjelaskan tentang bagaimana orang yang kufur, orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul dengan diperumpamakan sebagai orang yang selalu bersandar pada kalimat-kalimat yang jelek. Kalimat yang jelek ini pun diperumpamakan seperti pohon yang jelek pula, sehingga pohon yang jelek itu tidak akan menghasilkan apapun. Dalam ayat ini dijelaskan ijtustat min fawqil ardi ma laha min qarar, artinya segala perbuatan mereka selama di dunia dihitung sia-sia. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kemudian ayat ini menguatkan bahwasanya Allah Ta'ala meneguhkan bagaimana keadaan orang-orang yang beriman itu ketika mereka hidup di dunia, kemudian ketika mereka ditanya tentang bagaimana ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir ketika di alam kubur. Ini merupakan fadilah atau keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka selagi mereka di dunia maupun di akhirat. Wa yudhillullahu zalimin. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana kuasa Allah dalam menyesatkan atau tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim, di mana orang-orang yang zalim itu tidak memberikan hak
kepada Allah, akan tetapi menuntut tidak memberikan kewajiban mereka kepada Allah, tetapi mereka hanya menuntut hak-hak mereka. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan dengan kuasa Allah, Allah akan berbuat apapun dan berbuat kepada siapapun bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ayat ini adalah ayat perumpamaan. Apa fungsi perumpamaan? Fungsi perumpamaan adalah sebagai gambaran bagi orang-orang yang beriman maupun yang ingkar kepada Allah, agar mereka mengambil ibrah dari setiap perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan. Kenapa tidak langsung saja dengan bahasa lugas, jelas, tegas? Ya, karena setiap Allah ingin mereka itu mengambil pelajaran itu melalui proses, tidak secara instan. Oke, baik. Kemudian apa saja contoh dari kalimah thayyibah yang dijelaskan tadi? Kalimah thayyibah, para mufasir berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan kalimat thayyibah ini adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kalimatnya atau kandungan dari kalimat itu sesungguhnya yang diinginkan? Kedua-duanya. Jadi baik, tidak hanya mengikrarkan tapi juga mengamalkan. Oke. Kemudian di situ disebutkan tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Kira-kira maunya apa itu? Menggambarkan apa itu? Ya, menggambarkan tentang bagaimana amalan-amalan orang-orang yang selalu beramal dan selalu mengucapkan dan beramal dengan kalimat tauhid. Nah, motivasi apa sebenarnya yang dikandung dari ayat kedua perumpamaan tadi? Motivasinya adalah agar orang-orang selalu mencari kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasul dan melalui Al-Qur'an yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Ini digambarkan ya, kalimat thayyibah ini asluha sabitun. Asluha sabit apa artinya? Akar yang kuat. Coba jelaskan fungsi akar bagi pohon. Bagi apa? Bagi pohon. Akar yang kuat itu akan membuat pohon itu semakin kokoh. Artinya pohon itu tidak akan layu, tidak akan tumbang walaupun diterpa angin sedikit pun dengan izin Allah. Hanya untuk menjaga pohon, tidak ada fungsi lain? Yang dimaksud dengan akar di sini adalah ketika dikorelasikan dengan manusia itu dihubungkan dengan hati manusia yang kuat, yang selalu teguh dengan kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan kuatkan juga semuanya, segala urusan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Oke, kalau hati itu akar diumpamakan hati, akar menyerap apa? Akar menyerap air. Fungsi air itu? Fungsi air adalah untuk agar semua tumbuhan yang kena air itu hidup, tumbuh dan berkembang. Oke, kalau dikaitkan dengan hati tadi, apa yang diserap oleh hati? Yang diserap oleh hati adalah sesuatu keindahan dalam beribadah. Artinya ketika mereka beribadah maka akan timbul perasaan dekat dengan Allah, kemudian selalu ingin beribadah kepada Allah. Baik, ada pancaran ilahiyah yang selalu ditangkap oleh hati dan kemudian didistribusikan kepada anggota tubuh sehingga dia menjadi taat. Silakan berikan kesimpulan dari ayat-ayat yang dibaca. Kesimpulan dari ayat-ayat ini adalah yang pertama, bahwasanya Allah Ta'ala akan menolong, akan memberikan hidayahnya, akan terus memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara selalu mengikrarkan kalimat la ilaha illallah dan selalu mengamalkannya. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhenti-hentinya melalui Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk
selalu memberikan pelajaran kepada manusia agar manusia selalu mengambil ibrah dari apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian yang ketiga, Allah juga memberikan gambaran bagi orang yang kafir, di mana orang kafir mereka itu bagaikan pohon yang tidak kuat, sehingga amalan mereka pun akan sia-sia walaupun mereka bersedekah, walaupun mereka sholat dan lain sebagainya, walaupun mereka bersedekah maupun berbuat baik, beramal soleh, akan tetapi akan sia-sia. Cukup. Barakallahu fik wa ahlik wa nafa'ana bi ilmik. Saddiqillah. Sadaqallahul azim.